Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Shania Nursara, NIM 18900-051, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kesempatan kali ini saya akan membacakan sedikit materi pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Istilah perpustakaan berasal dari kata pustaka. Pustaka menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kitab, buku. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah library yang berasal dari bahasa Latin yaitu libre atau libri yang berarti buku. Dari kata tersebut terbentuklah istilah librarius yang berarti tentang buku. Dan istilah perpustakaan. 1. Perpustakaan merupakan kumpulan buku, manuskripsi dan bahan pustaka dan bahan pustaka lainnya yang digunakan untuk keperluan studi atau bacaan. Kedua, perpustakaan sebagai kumpulan materi cetak dan materi non-cetak dan bersumber informasi dalam komputer yang disusun secara sistematis untuk digunakan pemakaian. Ketiga, perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca buku untuk dijual. 4. Unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan pustaka. Jenis-jenis perpustakaan: 1. Internasional, 2. Hibrida, 3. Perguruan, 4. Tinggi, 5. Sekolah, 6. Wilayah digital, 7. Khusus swasta atau pribadi, 8. Nasional umum. Prinsip kepustakawan: 1. Perpustakaan diciptakan oleh masyarakat. Kedua, perpustakaan dipelihara oleh masyarakat. Ketiga, perpustakaan dimaksudkan untuk menyimpan dan memancarkan ilmu pengetahuan. Keempat, perpustakaan adalah pusat kekuatan. Kelima, perpustakaan terbuka untuk semua orang. 6. Perpustakaan harus berkembang. Ketujuh, perpustakaan nasional harus berisi semua literatur nasional dari negara yang bersangkutan, ditambah literatur nasional negara lainnya yang berkaitan. Kedelapan, setiap buku pasti ada manfaatnya. Kesembilan, seorang pustakawan haruslah orang yang berpendidikan. 10. Seorang pustakawan adalah seorang pendidik. 11. Peranan pustakawan menjadi penting jika peranannya dipadukan dalam sistem sosial politik yang berlaku di sekitarnya. 11. Untuk menjadi pustakawan diperlukan latihan dan pendidikan keahlian. 13. Tugas pustakawan adalah menambah koleksi perpustakaan. 14. Perpustakaan harus disusun menuntut aturan tertentu serta perlu dibuatkan daftar koleksinya. 15. Karena perpustakaan adalah gudang ilmu pengetahuan, maka koleksi perpustakaan harus disusun menurut subjek. 16. Kenyamanan praktis merupakan faktor utama yang perlu digunakan dalam penyusunan subjek di perpustakaan. 17. Perpustakaan harus memiliki katalog subjek. Sejarah perpustakaan di dunia. Pada abad pertengahan, 1. Kerajaan Romawi runtuh, pusat pemerintahan pindah ke Konstantinopel dan perpustakaan juga pindah. Kedua, abad 5 Raja Theodosius mendirikan Universitas Konstantinopel dan perpustakaan dengan koleksi meliputi berbagai bidang ilmu seperti matematika, ilmu pengetahuan murni, hukum, arsitektur dan seni. Ketiga, abad 9 Raja Abbasid Al-Ma'mun dari Arab mendirikan perpustakaan yang terkenal dengan Rumah Kebijakan di Baghdad. Koleksinya meliputi ilmu kedokteran, matematika, ilmu pengetahuan murni, dan berbagai karya Plato, Aristoteles, Hippocrates, dan Galileo. 4. Pada zaman Renaissance, perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan
Perpustakaan San Marco yang koleksinya meliputi ilmu kedokteran dan Latin klasik. Perpustakaan di Indonesia. Awal perpustakaan di Indonesia. 1. Di Indonesia, ilmu pengetahuan sudah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kedua, sejarah perpustakaan di Indonesia sendiri dimulai saat kejayaan umat Buddha yang memiliki alat komunikasi dengan bahan kulit bambu, daun lontar, serta batu untuk menyampaikan informasi. Zaman kerajaan lokal. 4. Zaman Belanda. 5. Zaman Jepang. 6. Zaman revolusi fisik. 7. Zaman Orde Baru. Itulah tadi pembacaan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.